Semua selamat datang di rumah, dan pada video pertama kali ini kita akan belajar tentang Google Spreadsheets, Google Sheets. Google Sheets ataupun Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet ataupun Google Google Sheets itu adalah sebuah aplikasi yang mirip seperti Microsoft Excel. Nah, bedanya Google Sheets ini digunakan secara online lebih mudah daripada Microsoft Excel. Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Jika kalian buka di halaman Google Sheets About, jadi di sini akan menceritakan tentang apa itu Google Spreadsheet sebenarnya. Nah, Google Spreadsheets ini kita bisa berkolaborasi bersama tim kita untuk mengerjakan ataupun membuat sebuah data itu secara bersama. Jadi bisa digunakan untuk personal, juga bisa digunakan untuk bisnis sebagai workspace. Nah, di sini semuanya nantinya jika kita bekerja secara bersamaan, nanti di kursornya itu akan ada nama setiap orang-orangnya yang memindahkan, ada siapa orang-orangnya. Nah, dan juga di spreadsheet ini semuanya hampir mirip seperti Excel. Jadi kita semuanya hampir seperti Excel, bedanya Excel lebih terlihat seperti lebih kompleks, namun spreadsheet ini lebih mudah untuk dimengerti. Jadi semuanya mudah, gampang sekali untuk dimengerti. Oke, selanjutnya kita coba buka sheet ini, go to Google Sheet. Kita harus punya dulu akun Google atau akun email Google-nya. Kita take tour. Kita coba klik. Jadi di sini semua template yang ada, kita bisa klik template gallery. Di sini ada template-template yang memang sudah tersedia dari Google Sheet ini, seperti to-do list, ini tentang budget, tentang budget bulanan, Google tentang finance, sial, kalender, banyak banget yang bisa seperti project timeline, giant chart untuk project-project. Nah, kita coba kita balik dulu, kita next, dan di sini ada folder di mana kita bisa buat folder ataupun mencari di dalam folder-folder yang bisa kita upload juga. Kita open file misalnya Excel dari file yang sudah ada, itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita klik blank di sini untuk membuat sebuah spreadsheet dasar, di mana tampilannya itu akan seperti ini. Nah, di sini A, B, C, D, E itu sama seperti Excel, di mana itu adalah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu barisnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ujungnya itu ada sampai Z dan row-nya ada sampai 1000 ataupun barisnya kita bisa tambah lagi. Jadi di sini kita bisa mengolah data di ini. Oke, kita akan menganatomi ataupun mengenal dasar-dasar dari tampilan Google Sheet ini. Dari di atas ini ada icon, kalau kita klik itu dia balik ke home-nya. Oke, kita balik ke tempat tadi. Di sini ada judulnya. Secara default dia akan membuat judulnya itu untitled spreadsheet. Jadi judul tanpa judul sebenarnya untitled. Kita bisa buat di sini misalnya data. Di sini kita bisa favorit ataupun buat start nanti jika ada beberapa file. Dan ini kita bookmark. Jadi dia nampilnya lebih paling atas duluan. Nah, di sini juga ada namanya move, ataupun kita bakal mau mindahin ini ke folder yang mana, ataupun kita mau tambah folder baru, misalnya data X gitu. Kita mau pindah ke data ini, move here, berarti dia langsung otomatis ke folder data X tersebut. Dan ini si dokumen status ini artinya kita bisa ngelihat dokumen ini jika dokumen is not ready for offline use. Jadi kita bisa mengaktifkannya namun dengan adanya extension. Kalau misalnya kita pakai Chrome,
pakai browser lain itu harus ada extension agar spreadsheet ini bisa berjalan secara offline. Jadi kalau misalnya tanpa ada extension, jika ini tidak dia jelas tersimpan, walaupun kita tidak mengklik file, save, itu di sini nggak ada save-nya, dia tetap tersimpan secara online. Nah, bedanya ketika kita putus koneksi internet, dia tidak ada gitu. Tidak bisa diedit. Beda dengan yang offline tadi, kita harus install extension-nya lagi. Oke, selanjutnya di sini ada menu file. Di menu file ini ada share, di mana kita bisa berbagi data ini. Kita klik share di sini. Di sini ada share with people and group. Jadi kita bisa berbagi untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada add people and group. Misalnya kita menambahkan. Jadi di sini add people, kita bisa tambahkan orang, ataupun kita bisa copy link yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ini linknya, jadi ketika kita bagi sama orang dengan link ini, orang akan, kita contoh private window nih, orang lain akan mengaksesnya. Jadi orang lain yang mengaksesnya itu harus login dulu. Misalnya saya buat di sini email yang lain dari email yang tadi. Ya, jadi filenya itu kita butuh akses di sini. Jadi link itu yang kita bagikan itu butuh akses. Jika kita tidak merubah akses tersebut, jadi misalnya kita request minta dong gitu kan, minta dong kita request akses, maka akses requestnya itu ada di sini. Dan itu bisa kita lihat di email nantinya. Jadi dia di sharing tapi minta akses. Nah, di share ini juga, ataupun di sini juga bisa. Jadi kita bisa men-setting di sini. Settingnya itu dengan change to anyone with link. Jadi seseorang yang dengan ada link itu bisa ngapain aja. Ataupun restrict hanya orang-orang yang kita tambahkan. Ini restrict tag ini maksudnya orang-orang yang kita tambahkan. Jadi misalnya orang-orang yang kita tambahkan di situ yang bisa mengedit. Sedangkan anyone with the link itu semua orang bisa melihat. Kalau di sini bacaan viewers berarti melihat. Komen itu berarti dia bisa ngomen aja dan melihat. Dan editor bisa mengedit-editnya filenya. Nah, semua file yang di sini, jika saya buat data misalnya misalnya di sini saya buat nama, misalnya nama saya Irfan, dan di sini kita lihat ada history data. Jadi ini jam 10.05 lewat 5 detik ini history sebelumnya. Dan kita ketika ngelihat 10.10 maka akan ada data baru yang muncul yang diinput oleh Neodesign ini dari nama dan Irfan ini. Dan kita bisa ngebuat versi dari masing-masing ini. Oh, berarti ini waktu kosong misalnya. Tapi kita buat di sini versi itu waktu, berarti jam tersebut itu file tersebut kosong, ataupun setelah diedit berarti apa perubahan yang terjadi itu bisa kita tulis di sini. Misalnya tambah nama. Berarti kita tahu file historinya apa yang sudah kita tambahkan di situ. Kita juga bisa ngelihat di sini only show name version. Jadi kalau misalnya nanti ada lain-lainnya, dia hanya menampilkan nama-nama yang sudah kita buat nama tadi. Nah, di sini itu juga setelah share tadi kita bisa klik new. Ini new from template dari lainnya ataupun dari form. Nanti kita akan buat form dari sini. Open itu seperti open biasa kita di Excel. Import juga, import file yang sama seperti tadi ataupun kita upload. Make a copy maksudnya kita bisa meng-save as, seperti save as
di Microsoft Excel. Tapi kalau di sheet ini kita buat dengan make a copy. Nah, selanjutnya ada email, berarti file ini kita kirim ke email. Berarti sheet ini kita kirim, misalnya kirim ke from rumah@gmail.com. Ini tadi emailnya, misalnya data terkini. Misalnya saya buat di sini berikut. Jadi kita bisa pilih di sini filenya, formatnya. Apakah format yang akan terkirim nanti PDF, Open Office Spreadsheet, ataupun Microsoft Excel. Contoh jika saya bakal kirim ke email ini formatnya Excel, maka saya tinggal klik send saja. Maka ini terkirim. Nah, kita bisa cek di private window tadi. Kita buka email yang satu lagi, apakah melihat oke, ini yes. Jadi di sini kita melihat oke. Jadi dia emailnya masuk ke spam, di sini ada. Jadi ini kita tinggal klik aja di sini. Ini bukan spam gitu. Jadi kita hapus aja spamnya, maka dia akan masuk ke inbox. Ini dia. Nah, kita tinggal klik start aja di sini. Nah, ini dia data yang kita kirim tadi dari Neo Design. Jadi kita data ini terkirim sini. Jadi kita bisa klik data ini, data Excel ini. Ini dia data yang terkirim di email tadi. Oke, selanjutnya kita balik ke yang spreadsheet ini tadi. Di file ini setelah email tadi ada download. Nah, file yang ini bisa kita simpan ke jadi Excel, jadi format open dokumen, PDF, HTML, CSV, dan CSV. Nah, ini terserah kita mau simpannya seperti apa. Selanjutnya make a payable offline ini itu yang tadi harus pakai extension. Dan history ini yang ini kita melihat history yang sama seperti yang tadi, ataupun kita bisa klik di sini last edit ini, ataupun klik di sini version history. Ini rename untuk nge-rename ininya, nama filenya. Kita balik lagi. Selanjutnya itu kita akan lihat di sini ada move to trash, kita mau hapus. Ini publish to web. Publish to web, ada dokumen detail, kapan itu dibuat ataupun diedit data tersebut, spreadsheetnya. Dan spreadsheet setting ini kita bisa mengubah dari lokasi di mana kita dan time zone-nya. Sedangkan calculation ini apakah berubah, misalnya kita buat random. Random ini, misalnya angka random ini berubah setiap kali kita membuat data baru, apakah dia harus berubah atau setiap menit atau setiap jam. Ini tergantung kita membuat ini kalkulasinya. Ini settingannya. Oke, selanjutnya di sini ada edit. Edit ini sama seperti di Excel, ada undo, ada redo selanjutnya ataupun sebelumnya, ada cut ataupun memindahkan dari nama di sini ke sini, cut, kita copy dan kita paste di sini, kita paste spesial. Nah, paste spesial ini contohnya itu adalah misalnya kita buat di sini sama dengan buka kurung 2 tambah 5, 2 tambah 4 misalnya. Maka 6 di sini. Jadi kalau misalnya kita copy ini ke sebelahnya, maka hasilnya 2 tambah 4, 6. Sedangkan kita ingin nilainya, maka kita bisa klik edit, copy, dan di bawahnya kita bisa klik edit, paste spesial, paste value only. Nah, maksudnya adalah nilai yang di dalamnya, maka hasilnya akan jadi 6. Bukan dari 2 tambah 4 itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada find and replace. Misalnya kita ingin mengubah angka 6 ingin menjadi angka 5 di semua sheet, di sheet ini aja, itu maksudnya sheet ini yang di bawah semua sheet ataupun specific range. Ini tergantung kita. Nah, di sini juga ada
match case, berarti sensitive case, artinya huruf besar dan huruf kecil itu sangat diperhatikan. Nah, juga kita bisa pakai regular expression. Nah, ini akan lebih advance lagi. Regular expression ini kita klik down dulu untuk melihat. Jadi kita tes gini tadi, edit, find and replace. Misalnya find 6, replace with 5, klik replace all. Berarti semua akan berubah, 6 jadi 5, klik down. Maka angka yang di bawah ini akan berubah menjadi angka 5. Nah, selanjutnya itu ada delete value di sini. Kita bisa klik delete value. Maka untuk menghapus seperti biasa, delete kolom, delete row, misalnya delete kolom E, maka kolom E itu akan terhapus. Delete row, maka barisnya akan terhapus. Nah, selanjutnya itu ada view. View ini adalah itu untuk nge-freeze. Jadi contohnya, misalnya ini yang di atas ini adalah judul. Misalnya adalah ada nomor, nama, di sini ada keterangan. Nah, di bawah sini saya hapus. Jadi di sini contohnya ada 1, 2, di sini nama saya. Terus di sini nama selanjutnya, di sini keterangannya baik. Oke. Jadi misalnya ini akan datanya banyak, kita ingin men-scroll ke bawah, kita bisa freeze. Jadi kolom yang di atas ini kita klik view, freeze one row. Jadi yang atasnya itu barisnya tetap. Jadi hampir sama seperti di Excel, ini juga kita bisa nge-freeze-nya. Jadi kita tahu baris yang di atas itu ini apa sih kolom apa ini? Misalnya, oh ini kolom nama, ini kolom keterangan. Jadi kita tahu tanpa harus. Jadi kalau misalnya kita ini view, kita no row, berarti dia unfreeze. Oke, soalnya di sini ada grid line itu untuk kotak-kotaknya. Jadi kalau misalnya view kita uncheck, maka kotak-kotaknya tidak ada lagi. Dan protect range ini artinya kita memproteksi. Jadi range-nya itu terproteksi. Selanjutnya itu ada show formula. Show formula itu dia menunjukkan rumusnya langsung di selnya tersebut. Jadi untuk satu ini namanya cell. Jadi kalau misalnya kita blok di ini namanya range. Jadi ini cells namanya satu ini. Cells ini adalah misalnya cell E3. Berarti dari kolom E dan baris ketiga. Sedangkan range itu adalah gabungan. Misalnya E3 dari kolom ke E baris ketiga sampai dengan F kolom F baris ke-6. Berarti ini dia E3 F6. Jadi di sini ada fx ini rumusnya, functionnya. Kita klik view, misalnya zoom, ini untuk mengecilkan dan membesarkan. Kita bisa juga klik di sini. Ataupun klik di view. Kita juga bisa klik full screen untuk melihat lebih luasa. Kita tinggal tekan ESC untuk membalikannya lagi. Nah, di sini ada insert. Insert ini untuk kita menambah baris. Baris above itu artinya baris di antara. Oke, kita balik. Insert. Saya salah tekan. Insert row above berarti menambah baris di atasnya. Berarti insert row below berarti menambah baris di bawahnya. Jadi insert row below di bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada charts. Ini kita membuat grafik-grafik data di sini. Misalnya contoh, ini no data. Di sini kita buat 1, 2, 6, 4. Di sini 5, 5, 3, 2, 4. Nah, di sini akan langsung otomatis membuat charts-nya berdasarkan datanya. Jadi kita bisa menambahkan di sini setup-nya ini, series ini dari mana ke mana, di sini tidak ada. Dan kita merubah format charts-nya ini, apakah berbentuk chart tipe yang berbeda. Nah, ini tergantung kita nanti sesuai dengan datanya. Ini hanya pengenalan saja di awal.
dan nantinya kita akan mencoba mengeksplor jauh lebih dalam lagi. Nah, di sini ada Emacs, kita bisa Emacs Incel ini baru di sini. Jadi kita bisa menambah gambar ke sel tersebut. Misalnya kita cari foto orang. Nah, kita ambil foto orang ini, kita insert. Oke, ini dia fotonya sudah tertambahkan di dalam sel ini. Jadi kita tidak bisa mengeditnya seperti ini. Jadi dari dalam cells ini bisa tambah fotonya. Jadi kalau misalnya nanti ada data-data fotonya, kita bisa klik insert image in cell ataupun overcell. Overcell itu artinya di atas sel-selnya itu. Kita cari lagi foto orang. Jadi misalnya ada foto Bapak ini, kita klik insert. Oke, kita tunggu dia akan download dan dia akan otomatis menaruh fotonya tuh di sini. Oke, menunggu beberapa saat. Oke, kita coba lagi. Cells, image, insert. Oke, jadi ada kendala ketika dia ingin mendownload gambar tersebut. Mungkin kita bisa ini kayak ini dia gambarnya. Jadi overcell itu berarti gambarnya bisa kita pindah-pindah kemana saja. Sedangkan incel gambarnya itu ada berada di dalam sel tersebut. Bukan sel tahanan, tapi sel di dalam Excel ini. Oke, selanjutnya kita bisa klik insert drawing. Drawing ini misalnya kita ingin membuat chart. Jadi ada diagram-diagram, misalnya row saves, misalnya di sini ada diagram, misalnya apa keterangan diagramnya. Di sini kita bisa ke rotasi tengah. Diagram ini kita kecilkan, misalnya seperti ini. Selanjutnya ada misalnya nama di sini. Nama. Selanjutnya di nama ini, oke, saya copy. Oke, bukan enamnya, tapi namanya saya copy. Jadi di sini sebelahnya ada nama. Di sini kita bisa buat seperti arrow dari sini ke sini. Nah, oke, ini kebanyakan. Nah, jadi drawing ini kita untuk membuat proses-proses dari mengambil gambar seperti yang tadi kita klik orang, misalnya orang hutan ini, maka nih, dan misalnya seperti ini kita klik save and copy, maka drawing ini akan ada di sini gambarnya. Nah, ini juga bisa nanti kita edit lagi ataupun kita tambahkan keterangannya apa, jadi ada di sini. Oke, selanjutnya itu di insert itu ada form. Ini untuk membuat form sendiri. Dan ini akan kita bahas di topik selanjutnya yang lebih khusus mengarah kepada membuat form yang terhubung ke sheets ini. Selanjutnya itu ada function. Nah, di sini ada banyak function yang bisa kita gunakan ataupun rumus-rumus. Seperti yang paling umum itu ada sums ataupun menghitung jumlah. Apalagi itu menghitung rata-rata. Count itu menghitung berapa banyak. Max itu mengambil nilai paling maksimal, sedangkan min itu mengambil nilai paling minimal. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita. Misalnya dari array, database, dari data itu sendiri. Dan ini untuk penjelasannya lebih detail nanti akan ada di video-video yang lebih membahas khusus tentang rumus ini. Namun di sini kita akan bahas tentang rumus dasar seperti sums, apalagi count, max, min ini. Oke, mari kita coba. Oke, di sini di bawah ini ada ini form respon yang tadi kita up dulu.
Oke, tidak bisa dihapus karena sudah terlink. Oke, kita tambah sheet baru di sebelahnya, sheet kedua, maka kosong dia. Kita buat sini hitungan. Oke, di sini kurang huruf N, hitungan. Oke, kita contoh ingin menjumlah sebuah angka. Anggap saja ini angka yang ingin kita jumlahkan. Maka kita tinggal bisa buat di sini sum sama dengan sum di rumusnya tadi. Kita tekan enter saja. Oke, ini kita tekan enter. Oke, sebelumnya kita tadi sudah mengaktifkan view-nya itu show formula. Makanya tidak menampilkan hasil, hanya menampilkan formula. Maka ini kita unchecklistkan terlebih dahulu. Maka akan menampil jumlah bilangannya 510 dari jumlahnya. Ini adalah fungsi dari rumus sum. Sedangkan kita buat di sebelahnya itu average misalnya. Average. Nah, kita klik enter, berarti nilai rata-rata dari nilai yang ada di sini. Kita buat ini. Kita blok ini. Dan kita buat barisnya. Oke, sorry. Sini kita klik dan klik. Maka ada barisnya. Maka nilai rata-ratanya itu 127,5. Sedangkan kalau misalnya kita cari nilai sama dengan maksimum. Oke, tinggal enter aja di otomatis. Maka nilai maksimumnya ini. Dan klik kanan min dari buka kurung. Kita ini. Oke, maka nilai yang paling minimum di sini ada angka 12. Ini kenapa 510? Maka karena ini dia mengambil nilai yang kolom yang warna orange ini. 510 terikut, makanya 510 menjadi nilai yang paling maksimum. Jadi ini adalah contoh-contoh rumus yang sangat sederhana, namun sangat berguna untuk kalkulasi dasar. Oke, di function ini. Nah, jika kalian lihat di sini, maka di bawahnya ini ada tulisan learn more, artinya pelajari lebih lanjut. Nah, ketika kita klik learn more, itu akan muncul nanti ini help. Maka di sini akan ada semacam pelajaran yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara penggunaan rumus tersebut. Nah, ini akan berbahasa Indonesia jika kita men-setting akun kita ke bahasa Indonesia. Karena saya ini belum ada saya settings, maka sudah terlihat seperti bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara men-settingsnya? Mungkin nanti akan kita demokan bagaimana cara mengubah bahasanya. Oke, selanjutnya itu ada checkbox di sini. Untuk kita buat komponen checkbox ini, kita insert checkbox untuk buat komponen seperti to-do list checkbox ini. To-do list itu semacam daftar-daftar kegiatan gitu. Oke, di sini insert juga ada komen untuk membuat komentar di sini. Misalnya masih kosong. Tolong isikan dulu. Oke, saya komen sini. Maka warna kuning ini akan ada komen masih kosong gitu. Ya, walaupun kita kerja tim itu ada komen-komentarnya. Dan juga ada note, misalnya ini adalah hasil penjumlahan dikurang pembagian. Jadi catatan yang bisa kita tahu, oh ternyata ini adalah angka tentang keterangan ini. Ini adalah note. Bedanya sama komen itu dia akun-akun itu yang komen. Jadi kalau misalnya nanti kalian berbagi dengan akun yang lain, baik itu teman sekantor, teman lainnya yang ditambahkan ke dalam spreadsheet ini, maka akan dapat berkomentar di setiap sel yang ada. Oke, di insert ini hampir semuanya sudah dari new sheet ini yang di bawah sheet baru. Kita bisa ngeliat di sini ada satu komentar di sini. Ini dia komentarnya tadi. Oke, selanjutnya di sini ada namanya format. Jadi format ini seperti tema ini baru.
Jadi kita bisa merubah warna-warna yang ada di sini, tema-temanya. Misalnya kita membuat warna orange seperti ini atau warna lana. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah membuat warna tersendiri, misalnya kita buat warna merah ataupun lainnya, itu kita klik format theme, itu sebenarnya dia tidak berubah. Dia akan berubah sesuai dengan warna yang ada di tema tersebut. Oke, di sini ada bagian penting. Oke, ini saya hilangkan dulu warnanya dengan saya klik warna putih. Saya blok, saya pilih warna putih. Di sini fill color namanya. Nah, di sini itu di format itu misalnya kita buat 345. Di sini ada 12,4. Di sini ada 1 2 3. Nah, misalnya ini adalah formatnya itu adalah sebenarnya uang. Jadi kita klik number, itu kita bisa buat accounting. Makanya di accounting seperti uang ini. Nah, di sini juga di format ini kita bisa pilih, ini ada beberapa format dari more currency, berarti kita bisa pilih di sini Indonesia rupiah. Kita klik apply, maka formatnya format rupiah. Jadi kita bisa buat juga mata uang yang lainnya di format ini. Format ini berarti tipe dari sel itu apa? Number ini. Tipenya apakah dia berbentuk persen, berbentuk akunting, finansial, mata uang, tanggal, waktu, tanggal dan waktu, ataupun durasi, ataupun uang. Dan otomatis dipilih sendiri. Ini untuk kita menebalkan huruf dari format ini, memiringkan huruf, membuat garis di huruf tersebut, garis bawah, ataupun mencoret huruf tersebut. Seperti angka ini berarti kita klik format, strike through berarti mencoret harga itu. Seperti harga diskon. Oke, font size ini kita mengubah seperti biasa lah. Kita klik font size itu mengubah ukuran huruf sesuai dengan yang ada di sini font size-nya. Link ini itu untuk memindahkan. Misalnya kita lebarkan kolom ini. Nah, ataupun kita lebar seperti ini. Ini letaknya berada di sudut pojok kiri bawah. Nah, kita ingin mentengahkan, kita bisa klik ini, tengah. Maka akan menengah ataupun pinggir. Nah, namun kita ingin mentengahkan dia di benar-benar tengah dari atas ataupun dari bawah. Kita bisa klik sebelahnya itu vertical align. Kita klik tengahnya ini, baru kita klik tengah lagi. Maka dia akan membuat data yang ada di dalamnya itu benar-benar dirata tengahkan. Oke, di sini ada format text wrapping. Nah, text wrapping ini adalah misalnya kita, jika ini adalah kata, maka ini bisa dibuat ke samping. Kita enter. Nah, katanya itu bakal dibuat ke samping seperti ini. Tapi bisa jika di sebelahnya itu ada data, ini juga tulisan lainnya. Nah, maka jika ini adalah kata, ini tidak muncul. Maka itu kita bisa klik format text wrapping ini, wrap atau clip. Kalau wrap dia maka akan memotong yang tak terlewat, akan menurunnya ke bawah. Sedangkan kalau kita klik format text wrappingnya ini clip, maka akan seperti yang tadi. Baris apapun yang di sana, yang di ujungnya itu akan terpotong. Oke, selanjutnya itu ada teks rotasi. Ini seperti kita merubah rotasinya 90 derajat, mereng ke atas ataupun mereng ke bawah. Kita klik text rotation, rotation up, berarti dia merengnya seperti ini tulisannya. Nah, itu teks rotasinya bebas kita pilihnya. Ini dia, kita pilih ke samping kah, ke atas kah, mereng ke bawah kah, itu tergantung kita ingin. Jadi ini text wrappingnya tadi, kita bisa pilih ini dia wrap ke bawah
atau kita ingin overflow ke samping, atau kita ingin clip menghilangkan. Itu di sini dia semuanya di format ini. Terus ada conditional formatting. Jadi kalau misalnya sel itu kosong, ya is empty, berarti secara default warnanya akan merah, ataupun tulisannya akan ini. Dan berarti kalau misalnya ini kosong, maka kolom itu akan berwarna merah. Contohnya, kita hapus, maka otomatis selnya itu akan warna merah. Jika kita isi, maka selnya akan hilang warnanya. Ini adalah text conditional yang sangat penting dalam pengolahan data. Jadi kalau misalnya kita ada banyak data, conditional format rules ini sangat penting. Kita bisa juga menambah rules yang lain. Jadi kalau misalnya rules-nya apa di sini? Di sini ada banyak rules-nya. Apakah ini lebih besar, lebih kecil, ataupun buat formula kita sendiri. Dan ini lebih expand di nantinya, di video-video setelah video ini. Oke, selanjutnya itu ada alternating color. Ini untuk kita merubah warna-warna di sini. Apa warna footer, warna headernya. Oke, dan jadi kalau misalnya kita ingin mengubah warna kolomnya ini, misalnya tadi ada nama, keterangan, dan lainnya, itu kita ingin mengubah namanya, kita bisa klik format alternating color untuk merubah warna lebih cepat. Di sini selanjutnya ada data. Ini kita misalnya, oke, kita buat sheets baru lagi. Di sini ada A, kita buat huruf yang acak-acakan. Oke, nah di huruf acak-acak ini kita ingin mengurutkan huruf ini. Maka kita bisa klik data short A to Z. Maka huruf tersebut akan berurut. Jadi kalau misalnya kita balik lagi tadi, Ctrl Z, maka ini kan tidak terurut. Kita ingin membuat di sini angka di sebelahnya. Ada 12 ini, kita pilih yang sebelahnya, kita bisa klik kanan. Juga di sini A to Z atau Z to A, klik short. Maka kolom yang ini tuh akan tersorting. Tapi kalau misal kita klik seperti ini, kita klik short range. Nah, ini ada kolom A atau kolom B. Kita short. Maka shorts-nya itu yang sebelahnya itu akan berpindah seperti ini. Jadi yang kolom B akan mengikuti dari kolom A. Sedangkan kalau misalnya kita blok hanya di kolom A aja, maka yang tersorting itu hanya di kolom A saja, tanpa mengubah di kolom B. Selanjutnya itu ada sheet by di sorting by sheet ataupun by range. Ini source range, atau kita bisa create filter di sini. Di create filter ini misalnya ini adalah judul headernya. Jadi misalnya kita klik ini, kita bisa langsung filternya ZA ataupun A to Z, bisa secara langsung. Namun misalnya kita buat ini seperti ini, kita klik data, klik create filter, maka ini misalnya ID, misal ini kode. Maka jika kode ini disorting Z2A, maka ID-nya juga berubah. Tapi kalau misalnya kita hanya blok tadi di ID saja, kode tidak akan berubah. Oke, jadi selanjutnya itu ada filter, kita membuat filter ataupun data validation. Nah, data validation ini penting juga. Contohnya misalnya kita klik data validation sini, number between, misalnya kita bisa buat di sini number, berarti angka di antara, misalnya di antara 5 sampai dengan 10. Jika
data yang diisi itu benar di antara 5 sampai 10, maka apa yang warning apa yang itu? Misalnya kita masukkan angka di antara 5 sampai 10. Kita klik save. Maka kalau misalnya kita klik di sini 4, maka akan ada tampilan sini. Input must be a number between 5 and 10. Nah, makanya kalau misalnya kita klik di sini 5, maka datanya benar. Validasinya benar. Jadi kalau misalnya pun kita klik di data validasi ini, kita klik reject input, maka kalau kita klik 4, maka there was a problem. Dan dia nampilkan alasannya, angka di antara 5 sampai 10. Jadi kalau misalnya pun kita memasukkan seperti nick tersebut, maka akan ter-reject ataupun menampilkan error. Jadi selanjutnya itu di sini ada pivot table. Nah, pivot table ini akan bahas nantinya kita mengambil data dari sheet yang misalnya di sini ada data dan kita ingin menampilkan juga di sini sheet, misalnya data di sini, kita klik data pivot table, accessing sheet yang mana, where's locations, misalnya ini. That's range-nya lokasi dari sheet itu. Dan ini nanti kita akan bahas pivot table itu dia tersendiri. Selanjutnya ada name range, itu range tersendiri di data. Protective ini memproteksi sheet ataupun range itu. Clean up suggestion, column stats, split text column, remote duplicate. Nah, remote duplicate ini sangat menarik juga. Misalnya di sini kita ada 4, 5, 3, misalnya di sini. Nah, di sini ada beberapa angka yang berulang. Kita bisa klik data, kita bisa klik remove duplicate. Ya, remove duplicate. Maka data yang duplikat itu akan terhapus. Itu untuk memudahkan kita dalam mengolah data di sini. Selanjutnya itu ada tools. Di bawah ini ada lainnya. Selanjutnya di sini ada tools. Tools ini kita bisa nge-create form ataupun AppSheet. Nah, AppSheet ini luar biasa. Maksud saya, AppSheet ini kita bisa membuat apps yang dimana data itu disimpan di spreadsheet ini. Jadi kalau misalnya kita klik view sample apps, nah di sini di app temples ini, contohnya app inventory ini, kita klik ini. Nah, simple inventory seperti ini. Kita asing the app. Nah, ini kan ada data-data ini seolah seperti aplikasi. Misalnya kita tambah di sini namanya adalah Palu. Misalnya ini adalah Palu. Kita tambahkan gambar si Palu ini. Misalnya ini. Baru simpan. Palu ini tersimpan. Dan jika kita ingin menambah stok Palu ini, kita klik tambah add. Misal item ID si Palu. Palu itemnya ternyata bertambah sebanyak 25 di tanggal ini. Kita simpan. Maka history Palu ini bertambah 5. Dan kita, ternyata Palu ini berkurang sebanyak 7 Palu. Maka kita simpan, maka Palu ini akan berkurang secara 7. Nah, kita akan bisa melihat berapa stok Palu saat ini. Aplikasi seperti ini itu terhubung bisa ke dalam Excel seperti ini melalui tools yang bernama AppSheets ini. Untuk harganya itu kita bisa melihat harganya, daftar harganya itu sekitar $5 per bulan. $5 per bulan. Jika kita kita lihat di perusahaan ini,
$5 itu sekitar 71.000. Jadi kalau 52 kali 12 itu $60. Makanya $60 itu sekitar 856.000 per tahun apps tersebut. Dan itu kita bisa rubah sesuai dengan apa yang kita mau membuatnya, dan dia sudah tersedia template-template untuk aplikasi-aplikasi seperti delivery, project tracker, marketing project. Banyak sekali di sini yang template-template yang memang sudah tersedia. Oke, selanjutnya itu di sini ada script editor. Ini lebih advance nantinya. Makro ini, spelling, dan accessibility. Oke, form ini yang tadi form nantinya, dan add-ons. Sini ada add-ons dari Google Sheets ini. Jadi seperti di sini yang menarik nantinya bisa kita lihat itu adalah dari generate dokumen. Oke, mana dia? Kita cek dokumen. Oke, bentar kita cek. Form builder. Oke, ini form builder. Oke, contohnya ini adalah dari Zephyrus Technology. Nah, kalau kita lihat di produk-produknya ini, ada fillable dokumen, for sheet, fillable dokumen. Jadi fillable dokumen itu nanti ini untuk ini dia. Jadi contohnya ini fillable dokumen itu, jadi data kita membuat template seperti surat keterangan usaha. Nah, belangkonya itu sudah ada surat keterangan usaha. Namun kan ada data dari nama segala macam. Nah, ini kita bisa ambil dari Google Sheet tadi dan langsung membuat surat seperti ini dan tinggal print. Semua jadi lebih mudah. Jadi itu dia. Ada add-on seperti itu. Nah, ini ada keyboard shortcut dari sini. Kita bisa pilih dari menu ataupun shortcut lainnya. Dan ini kita bisa di ujung sini ada untuk presentasi untuk meeting. Jadi kalau misalnya kita ada meeting, kita bisa presentasikan file ini secara langsung. Untuk share ini tadi, kita klik change ini, saya bila klik editor. Jadi semua orang yang jika link ini saya bagikan ke semua orang lain bisa langsung mengedit file yang ada di sheet ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan melihat ini. Seperti ini ada format currency untuk langsung memilih formatnya langsung jadi currency. Namun untuk currency-nya menjadi rupiah kita bisa klik di sini. Klik di format. Dan di sini ada untuk jika kita bisa 0,3 berapa ujungnya. Di sini. Kita bisa menambah ataupun mengurangi komanya. Dan ini saja yang ada di sheet ini, semuanya hampir mirip sama sekali dengan Excel. Jadi jika kawan-kawan sekalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, saya yakin kawan-kawan semua yang sudah pernah menggunakan Excel akan tahu bagaimana menggunakan spreadsheet ini. Karena semuanya sama saja. Bisa dibilang hampir sama saja. Bedanya di sini ada form dan ada add-ons yang lebih memudahkan dan juga share. Kita bisa mempublish secara link saja. Oke, jadi cukup sekian video ini yang
saya singkat-singkatkan semuanya. Untuk video berikutnya mungkin nanti kita akan lebih detail beberapa penjelasan yang tidak saya jelaskan di video ini. Jadi kalau jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya di WA langsung. Nomor saya ini. Oke, jadi kawan-kawan bisa langsung tanya ke saya tentang terkait dengan seputar dengan Excel di sheet ini ataupun di Excel nantinya. Oke, jadi sekian dari saya, Irfan Nurdiah dari Rumah Belajar. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman apabila video ini dapat mengubah cara kita untuk berkolaborasi menggunakan teknologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.